Welcome back again bersama kami Damdam Story di segmen baru bahas alur cerita movie ternama dari mancanegara sampai Tatar Sunda, Tatar Jawa, Walanda, Eropa. LOL. Pernahkah kamu mengalami mimpi di mana kamu merasa memiliki kendali atas mimpimu itu? Kamu merasa sadar atas apa yang kamu ucapkan dan lakukan? Fenomena inilah yang dinamakan lucid dream. Langsung aja cekidot. Scene pertama memperlihatkan suatu pulau misterius dengan bangunan seperti tembok Cina. Tak lama kemudian, scene menampilkan Leonardo DiCaprio sebagai tokoh utama dalam film ini yang bernama Dominic Cobb sedang terdampar di suatu pulau entah berantah. Dan film pun dimulai. Cobb dengan setengah sadar dia melihat dua anak kecil sedang bermain pasir di tepi pulau. Namun yang ada si jagoan kita malah pingsan lagi. Cupu gatuh bray. Dominic Cobb atau bisa disebut Dom sebagai tokoh utama ini memiliki pengetahuan tentang teknologi canggih yang berkaitan dengan alam mimpi. Dom berprofesi sebagai ekstraktor, yaitu agen mata-mata yang bekerja demi kepentingan berbagai perusahaan besar. Dalam pekerjaannya, Dom dibantu dengan rekannya Arthur yang harus memasuki ke alam bawah sadar seorang target dan menggali informasi rahasia dengan cara berbagi dunia mimpi yang sama dengan target itu. Target terbaru mereka adalah Saito, seorang pengusaha kaya asal Jepang. Ya mungkin saudaranya Honda mungkin ya. Tetapi saat melakukan misi, tiba-tiba Dom dan Arthur mendapat serangan yang tidak mereka duga dari alam bawah sadar Saito. Rupanya Saito sudah mengetahui bahwa Dom dan Arthur akan masuk ke dalam mimpinya. Bahkan, Saito menjebak Dom dan Arthur. Dalam salah satu kilasan mimpi Saito, Dom bertemu dengan sosok wanita misterius yang ternyata adalah mantan istrinya yang telah meninggal dan dulu memiliki hubungan problematika dengan Dom. Apa? Dom menjadi kehilangan kendali dan mereka pun berhasil tertangkap oleh Saito di kehidupan nyata. Jadi, Saito menawarkan sebuah kesepakatan pada Dom dan Arthur. Ia meminta mereka untuk melakukan Inception yang merupakan trik paling sulit dalam teknologi ini. Inception adalah usaha untuk menanamkan ide atau keyakinan pada seseorang melalui alam bawah sadar mereka. Saito ingin Dom dan Arthur melakukan ini pada Robert, pewaris tunggal pesaing bisnis terbesarnya. Apa? Maurice Fisher yang sedang sekarat karena sakit parah. Saito meminta Dom dan Arthur untuk melakukan Inception pada Robert dan meyakinkan untuk menutup bisnis Fisher setelah Maurice meninggal. Mantap gak tuh teman-teman? Sebagai gantinya, Saito menawarkan bantuan untuk menghapus rekam jejak kejahatan Dom dan Arthur dengan koneksi yang ia miliki, dan dengan begitu Dom bisa kembali ke Amerika Serikat untuk berkumpul bersama anak-anaknya lagi. Dan Dom akhirnya menerima misi itu. Ia lalu berusaha mengumpulkan tim handal untuk membersamai misinya yang terdiri dari Dom, Arthur, Saito, Ims, Yusuf, dan Ariadne. Ims adalah ahli dalam melakukan penyamaran dan penipuan. Yusuf adalah seorang ahli kimia yang bisa membantu mereka dalam membuat ramuan yang kuat untuk masuk ke alam mimpi. Sementara Ariadne adalah mahasiswa arsitektur yang mampu membuat desain landscape bagi mimpi mereka nantinya. Ketika mereka sedang berlatih, Ariadne tanpa sengaja menguak rahasia Dom. Ternyata di alam bawah sadarnya, Dom masih mengingat sosok istrinya yang telah meninggal, Mal. Ariadne menyadari bahwa Mal adalah proyeksi berbahaya yang dapat mencelakai mereka. Apa? Beberapa waktu berselang, tersiar kabar bahwa Maurice akhirnya meninggal. Tim Dom lalu berusaha memanfaatkan kesempatan saat Robert mengantar jenazah ayahnya dalam penerbangan 10 jam dari Sydney ke Los Angeles. Strategi mereka adalah membuat 3 lapis mimpi. Semakin dalam mimpi Robert, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk meyakinkannya. Dalam setiap lapisan harus ada satu orang yang menciptakan mimpi dan tetap tinggal di lapisan itu untuk membangunkan lagi anggota tim yang lain. Tetapi membangunkan mimpi ini harus dilakukan secara bersamaan oleh penjaga di setiap lapisan. Tiap anggota harus kembali ke kenyataan dengan selamat dan tepat waktu. Sebab apabila ada anggota yang tertinggal, maka ia akan pergi ke sebuah dunia
kosong yang bernama Limbo. Orang yang terjebak di Limbo tak akan pernah kembali ke kenyataan. Diri asli mereka hanya akan menjadi seperti cangkang kosong karena jiwa mereka masih berada dalam alam bawah sadar. Di pesawat, mereka berhasil membius dan menidurkan Robert. Misi pun dimulai. Semua orang masuk ke dalam dunia bawah sadar. Lapisan pertama mimpi itu dikendalikan oleh Yusuf, yang menempatkan para tim dan Robert ke jalanan Los Angeles pada saat hujan deras. Skenario-nya, mereka akan berpura-pura menculik Robert, tapi mereka terkejut ketika tiba-tiba tim mereka diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Ternyata, sebagai orang penting, Robert juga sudah dilatih untuk membela diri jika sewaktu-waktu alam bawah sadarnya diserang oleh orang lain, bro. Tim Dom berhasil meloloskan diri, namun Saito mendapat tembakan fatal di tubuhnya yang membuatnya menjadi semakin lemah. Bagaimanapun, mereka tidak bisa kembali dan misi tetap harus berjalan. Im selalu menyamar menjadi paman Robert, bernama Peter. Di kehidupan nyata, Robert pun hubungannya kurang baik nih dengan sang ayah, tapi malah mempercayai Peter. Tim Dom berusaha membalik kondisi ini dan berusaha membuat Robert agar lebih menyayangi ayahnya dengan membuat sosok Peter palsu itu sebagai seorang pengkhianat. Di lapisan kedua, mimpi mereka dikendalikan oleh Arthur. Ia membawa mereka ke sebuah hotel. Di sana, mereka berusaha meyakinkan Robert bahwa Peter adalah dalang di balik penculikannya di alam mimpi. Sementara, mereka justru membuat Cobb menjadi sosok pahlawan yang mencoba melindungi Robert. They were torturing him, and he saw them torture him. You're trying to get that. He's gonna help us break into his own subconscious. That's right. Di lapisan ketiga, Ims menjadi pengendali mimpi mereka. Ims mengantar mereka ke sebuah rumah sakit di tengah gunung salju, tempat Maurice palsu sekarat dan terbaling lemah. Mereka berusaha membawa Robert agar bisa mendengar permintaan terakhir Maurice palsu yang nantinya akan menyuruh Robert agar menutup perusahaannya. Namun, di lapisan pertama, Yusuf terus mendapat serangan dari para pengawalnya Robert. Ia pun terpaksa membangunkan anggota lain lebih awal dari yang direncanakan. Hal ini membuat longsoran salju di lapisan Ims dan hilangnya gravitasi di lapisan Arthur. Sementara itu, di lapisan Ims, Mal yang terbawa dari mimpi Dom tiba-tiba muncul dan mengacaukan misi mereka. Ia membunuh Robert dan Lucas Saito pun akhirnya membunuhnya. Robert dan Saito terjebak ke dalam limbo. Tim pun harus berimprove dan memikirkan cara terbaik untuk bisa kembali ke plan awal. Dom dan Ariande lalu memutuskan untuk masuk ke limbo demi menyelamatkan Robert dan Saito. Ketika berada di limbo, Dom akhirnya mengungkapkan seluruh rahasianya pada Ariande. Ia mengatakan bahwa ia menyimpan proyeksi Mal ketika ia merasa bersalah atas kematian istrinya. Dulu, mereka pernah melakukan eksperimen pada teknologi mimpi dengan sengaja masuk ke dalam limbo. Mereka menghabiskan waktu 50 tahun di mimpi dan membangun dunia mereka sendiri. Mantap. Mal pun begitu mencintai dunia mimpi dan tak ingin lagi kembali ke dunia nyata. Dom pun terpaksa melakukan inception untuk meyakinkan bahwa Mal dunia mereka hanyalah dunia khayalan dan mereka harus kembali lagi ke dunia nyata. Meski begitu, saat Dom dan Mal kembali, inception Dom masih menempel kuat di benak Mal. Mal merasa bahwa mereka masih berada di dunia mimpi. Ia berpikir bahwa untuk kembali ke dunia nyata, maka Mal dan Dom harus membunuh diri mereka. Mal lalu melompat dari jendela apartemen mereka. Di akhir cerita film Inception, Mal menjebak Dom agar menjadi tersangka atas kematiannya, sehingga Dom bersedia menyusul Mal. Setelah peristiwa itu, Dom lalu melarikan diri dari Amerika Serikat untuk menghindari tuduhan pidana yang difitnah kepadanya. Setelah selesai bercerita, Dom bertekad untuk melupakan Mal. Ariane lalu membunuh proyeksi Mal. Mereka berhasil menemukan Robert, tetapi tidak dengan Saito. Wow, kasihan Saito. Karena waktu mereka yang semakin sempit, Ariade pun terpaksa meninggalkan Cobb yang tetap tinggal di dalam limbo untuk mencari Saito. Ariade pergi kembali ke lapisan Ims bersama Robert. Dom akhirnya berhasil bertemu dengan Saito di limbo yang kini telah berusia sangat tua. Dom mengingatkan Saito bahwa mereka berada di limbo dan harus kembali ke dunia nyata. Seluruh anggota tim akhirnya berhasil kembali ke lapisan kenyataan.
Misi mereka berhasil, Robert akhirnya menutup perusahaan Fisher. Sementara itu, Dom kembali ke Amerika dan bersama lagi dengan anak-anaknya. Dalam ending film Inception, Cobb terlihat berada di rumah sambil menggendong anaknya. Diperlihatkan juga sebuah totem atau gasing yang sedang berputar. Jika totemnya tidak berhenti berputar, maka Cobb masih dalam mimpi. Namun jika totem berhenti berputar, berarti Cobb berada pada kenyataan. Namun sayangnya guys, totem itu terus berputar hingga akhirnya film tersebut selesai.